Halo Sobat Cek Faktaid, selamat datang di kanal nomor 1 buat kamu yang haus info akurat, tajam, dan berani kupas tuntas fakta-fakta panas di dunia sepak bola. Kali ini, kita akan membedah tuntas calon mesin gol paling mematikan di grup A Piala AFF U23 ke 2025. Bukan cuma striker lokal, tapi juga penyerang naturalisasi Indonesia, Malaysia, sampai Filipina yang siap bikin grup A panas membara. Siapa yang bakal jadi predator lapangan hijau? Siapa yang bisa bawa negaranya terbang ke semifinal? Dan seberapa siap Garuda Muda meladeni Harimau Muda dan The Ascals dengan senjata baru mereka? Stay tune sampai habis, jangan skip, karena di sini kita nggak cuma kasih info, tapi juga data, statistik, dan sedikit bumbu inside story biar kamu nggak gampang kena rumor palsu. Langsung aja, kita mulai. Piala AFF U23 atau ASEAN Cup U23 bukan sekadar turnamen sepak bola junior. Sejak pertama kali digelar pada 2005, ajang ini perlahan menjelma jadi etalase bakat-bakat muda Asia Tenggara yang tak jarang jadi tulang punggung timnas senior beberapa tahun kemudian. Dulu, Piala AFF U23 sering dianggap ajang pemanasan belaka. Banyak negara menjadikannya hanya ladang uji coba sambil meracik kombinasi pemain muda. Namun seiring berkembangnya industri sepak bola di kawasan Asia Tenggara yang kini makin serius mendatangkan pelatih kelas dunia, naturalisasi pemain diaspora, hingga membangun liga lokal yang makin profesional, Piala AFF U23 2025 menjelma jadi panggung vital pembuktian generasi penerus. Tahun ini, Piala AFF U23 2025 digelar dengan format yang menuntut intensitas tinggi. Hanya juara grup ditambah satu runner-up terbaik yang berhak lolos ke semifinal. Artinya, margin kesalahan nyaris nol. Satu kekalahan di fase grup bisa jadi penentu nasib mimpi melaju atau pulang lebih cepat. Grup A, tempat Indonesia tergabung, adalah sorotan utama. Bagaimana tidak? Grup ini mempertemukan tiga negara yang punya agenda berbeda. Indonesia, sang tuan rumah dengan ekspektasi publik yang tinggi. Malaysia, rival abadi yang diam-diam punya proyek naturalisasi U23 yang mulai membuahkan hasil. Filipina, tim yang dalam 5 tahun terakhir serius berinvestasi pada program diaspora dengan memanggil darah campuran dari Amerika, Eropa, dan Australia. Dan jangan lupa Brunei Darussalam, negara kecil dengan kejutan-kejutan tak terduga. Buktinya, di Piala AFF U19 2024 mereka sempat menahan imbang Vietnam di fase grup, hasil yang sempat bikin geger. Di balik semua itu, para striker jadi sorotan paling tajam. Para penyerang inilah yang akan mengubah jalannya pertandingan hanya dengan satu sontekan kaki, sundulan, atau gerakan tanpa bola yang mematikan. Publik Indonesia jelas menaruh harapan pada Jens Weven, penyerang muda diaspora yang baru 19 tahun, tapi digadang-gadang bakal jadi predator baru Garuda Muda. Di kubu lawan, Fergus Tierney dari Malaysia siap bikin barisan belakang Indonesia kocar-kacir. Sementara Otto Bisong jadi senjata rahasia Filipina. Nama-nama ini menunjukkan bahwa Piala AFF U23 2025 bukan lagi festival uji coba, melainkan miniatur perang strategi generasi muda ASEAN. Pertanyaannya, siapa yang benar-benar bisa membuktikan diri sebagai mesin gol paling haus darah di grup A? Sebelum menjawab, mari kita kulik dulu profil sang harapan Garuda Muda. Jens Weven, penyerang dengan mental Eropa yang siap membawa mimpi Indonesia terbang lebih tinggi. Kalau publik sepak bola Indonesia merasa nama Jens Weven baru terdengar setahun belakangan, itu wajar. Maklum, striker berdarah Belanda ini memang baru benar-benar muncul di radar luas ketika timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 ke 2024. Namun, cerita Jens Weven tak lahir dalam semalam. Lahir di Dordrecht, Belanda, 19 tahun lalu, Jens tumbuh di lingkungan keluarga pekerja keras. Ayahnya, berdarah Indonesia Belanda, adalah mantan pemain sepak bola amatir di Liga Regional Belanda Selatan. Ibunya, keturunan Jawa Timur, menetap di Belanda sejak remaja. Semangat sepak bola sudah mengalir di rumah mereka sejak Jens kecil. Di usia 8 tahun, Jens mulai bergabung di Akademi FC Dordrecht, klub papan tengah Eerste-Divisie, kasta kedua Liga Belanda. Dari sinilah bakatnya terasah, kecepatan,
insting mencetak gol, dan gaya bermain yang terinspirasi striker-striker Eredivisie. Statistiknya di akademi tak main-main, di musim 202 Februari tahun 2023, Jens mencetak 17 gol dari 20 laga di kompetisi U19 Belanda. Ketika dipercaya promosi ke FC Dordrecht U21, dia langsung mencatat 6 gol dari 12 pertandingan. Catatan inilah yang membuat PSSI, lewat program diasporanya, langsung bergerak cepat merayu Jens. Tahun 2024 jadi tahun magis Jens Weven di panggung Asia Tenggara. Di Piala AFF U19 2024, dia jadi pencetak gol terbanyak tim dengan 4 gol plus 3 assist. Final dramatis melawan Vietnam U19 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi jadi panggung pembuktian. Jens mencetak 1 gol penentu kemenangan 2-1 yang membuat publik Indonesia gegap gempita. Tak berhenti di situ, Jens juga tampil di kualifikasi Piala Asia U20 ke 2024. Dari 12 laga, dia mencetak total 4 gol. Memang, di level Asia persaingannya lebih berat, lawannya raksasa macam Jepang, Korea Selatan, atau Australia. Tapi disitulah mental Jens terasa. Apa yang membuat Jens berbeda? Menurut Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia senior yang juga kerap memantau Garuda Muda, Jens punya keunggulan mental. Dia mau belajar, mau kerja keras, dan tidak manja, kata Kluivert dalam salah satu wawancara eksklusif. Gaya main Jens Weven lebih mirip penyerang modern Eropa. Kuat duel udara, bisa jadi target man, tapi juga lincah di kotak penalti. Instingnya membaca second ball jadi senjata utama. Ia bukan sekadar penunggu bola, tetapi tahu kapan harus menarik bek, membuka ruang, atau jadi tembok pantulan bagi gelandang menyerang. Di Piala AFF U23 2025, Jens Weven akan jadi senjata utama Garuda Muda di lini depan. Dengan skema 4-2, kurang 3, kurang 1 atau 4-3, kurang 3, Jens hampir pasti diandalkan sebagai ujung tombak. Dukungan lini kedua dari Marcelino Ferdinand atau Arhan Kakejeti kombinasi mematikan. Yang menarik, di usianya yang baru 19 tahun, Jens harus menghadapi beban berat. Publik Indonesia haus prestasi. Ekspektasi untuk minimal lolos semifinal sangat tinggi. Apalagi Garuda Muda bermain di rumah sendiri, tekanan bisa datang kapan saja. Media, penonton, media sosial. Pertanyaannya, bisakah Jens Weven benar-benar menjelma jadi mesin gol penentu? Atau justru beban ekspektasi membuatnya menurun? Jawaban itu akan kita lihat di laga-laga panas melawan Fergus Tierney, Otto Bissong, hingga duel wajib menang lawan Brunei. Jika Indonesia punya Jens Weven, maka Malaysia datang ke Piala AFF U23 2025 dengan senjata yang sama mematikannya. Fergus Tierney, striker naturalisasi berdarah Skotlandia yang kini diandalkan Harimau Muda. Fergus Tierney lahir di Glasgow, Skotlandia, pada ke-2002. Bakat sepak bolanya terasa di Akademi Celtic FC, salah satu klub legendaris di Liga Skotlandia. Namun, di usianya yang masih belasan tahun, Fergus dan keluarganya pindah ke Malaysia mengikuti sang ayah yang bekerja di sektor minyak dan gas. Keputusan pindah inilah yang secara tak langsung mengubah jalan hidup Fergus. Sejak berusia 15 tahun, Fergus masuk Akademi Johor Darul Tazim JDT, klub terkaya Malaysia yang dikenal punya fasilitas terbaik di Asia Tenggara. Disinilah ia mulai membaur dengan gaya bermain Asia, lebih cepat, fisik intens, dan menuntut adaptasi cuaca tropis. Hasilnya, Fergus Tierney tumbuh menjadi striker berkarakter komplit. Statistiknya di level klub cukup impresif. Meski akhirnya pindah ke Sabah FC pada 2023 untuk mendapat menit bermain reguler, Fergus mampu mencetak 8 gol dan 4 assist di Liga Super Malaysia musim lalu. Penampilan konsisten inilah yang membuat Marty, pelatih timnas Malaysia senior, memanggil Fergus ke skuad utama. Tak main-main, Fergus sudah mengoleksi 6 caps bersama Harimau Malaysia senior, termasuk 1 gol ke gawang Laos di ajang kualifikasi Piala Asia ke 2024. Ia juga jadi bagian skuad Malaysia di Piala AFF Senior, meski hanya sebagai pemain rotasi. Bersama timnas Malaysia U23, Fergus punya reputasi target man yang bikin lini pertahanan lawan kalang kabut. Dari 14 penampilan,
Fergus mencetak 5 gol bukan sekadar angka, tetapi cara dia mencetak gol yang patut diperhatikan. Penempatan posisi presisi, duel udara kuat, serta finishing kaki kiri yang mematikan. Banyak yang bilang, Fergus Tierney adalah hasil nyata proyek naturalisasi Malaysia yang tepat guna. Jika Indonesia sempat ragu dengan proses naturalisasi pemain muda, Malaysia justru merangkulnya lebih awal memanfaatkan celah diaspora, lalu memprosesnya cepat ke paspor Malaysia. Di Piala AFF U23 2025, Fergus Tierney bukan cuma momok Garuda Muda. Ia juga jadi simbol bahwa Malaysia tidak main-main dalam proyek regenerasi. Ditemani pemain-pemain muda lain seperti Alef Iswan Yuslan dan Muhairi Ajmal, Fergus jadi pusat skema serangan Harimau Muda. Pertanyaannya, apakah Fergus akan membuat lini belakang Indonesia pontang-panting? Atau justru mental bertanding di kandang lawan akan jadi batu sandungan? Jarang dibicarakan, tetapi Filipina dalam 5 tahun terakhir punya agenda diaspora yang diam-diam agresif. Salah satu buktinya adalah Otto Abang Banatau Bisong, striker kelahiran Virginia, Amerika Serikat, berdarah campuran Filipina-Nigeria. Otto Bisong adalah produk DC United Academy yang juga melahirkan pemain-pemain Major League Soccer MLS seperti Andy Naylor atau Bill Hamid. Meski usianya baru 18 tahun, Otto punya profil striker modern, cepat, kuat secara fisik, dan punya kemampuan duel 1 lawan 1 yang berbahaya. Di Piala AFF U19 2024, Otto sempat bikin geger ketika mencetak 2 gol hanya dalam 3 laga. Itu rekor cukup baik bagi pemain yang belum pernah main di liga profesional. Setelah itu, di ajang kualifikasi Piala Asia U20, Otto mencatat 1 gol lagi dari 3 penampilan angka kecil. Tapi cukup untuk menunjukkan potensi bahwa Filipina punya senjata kejutan. Karakter Otto sangat Amerika. Eksplosif, jarang menunggu bola, suka turun menjemput, lalu mengeksekusi lewat sprint jarak pendek. Ini jadi tantangan buat bek Asia Tenggara yang kebanyakan belum terbiasa meladeni striker diaspora yang punya power college football khas Amerika Serikat. Menariknya, Filipina menargetkan Piala AFF U23 2025 sebagai ladang persiapan generasi muda untuk Piala Asia U23 mendatang. Artinya, Otto Bisong tidak sekadar pemanis daftar skuad, tetapi benar-benar diproyeksikan sebagai ujung tombak masa depan The Young Ascals. Di atas kertas, Indonesia jelas diunggulkan status tuan rumah, skuad yang solid, plus dukungan publik. Namun, Malaysia dengan Fergus Tierney bisa merusak pesta. Filipina diam-diam punya Otto Bisong sebagai kartu kejutan. Brunei, siap bikin lawan frustasi. Siapa yang paling berpeluang lolos? 1. Indonesia. Jika Jens Weven konsisten, peluang juara grup terbuka. 2. Malaysia, jika Fergus Tierney on fire, Indonesia bisa gigit jari. 3. Filipina, kartu liar, siap rebut jatah runner-up terbaik. 4. Brunei, minim target, tetapi parkir bus mereka bisa menentukan siapa yang gagal lolos. Piala AFF U23 2025 bukan sekadar turnamen junior. Inilah ladang seleksi nyata untuk generasi emas ASEAN yang kelak akan naik ke tim senior. Untuk Indonesia, Jens Weven bisa jadi tandem baru Marcelino Ferdinand atau Hoki Caraka di SEA Games atau kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Fergus Tierney bakal makin sering dipanggil ke timnas Malaysia senior. Otto Bisong, Filipina punya diam-diam mematikan yang bisa jadi bintang ASEAN di 3-4 tahun mendatang. Dengan kompetisi yang kian serius, regenerasi sepak bola ASEAN makin kompetitif. Harapannya, kawasan ini tak lagi hanya jadi penonton di level Asia, tapi mulai berani menggigit raksasa macam Jepang, Korea, atau Australia. Itulah bedah tuntas calon mesin gol di grup A Piala AFF U23 2025. Bagaimana menurut kalian? Cek fakta skuad, apakah Jens Weven sanggup membawa Garuda Muda terbang tinggi? Atau Fergus Tierney justru bikin mimpi Garuda buyar di rumah sendiri? Dan apakah Filipina akan mencuri panggung lewat Otto Bisong? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru seputar sepak bola, investigasi data, dan analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cek Fakta, cari data,
baru percaya. Salam olahraga.